Hai Fighter Fisik, ketemu lagi dengan Mr. Wijaya di channel Fun Fisik Fisik Asik, channel yang membahas serbaneka fisika SMA terupdate. Kali ini saya akan membahas tentang termodinamika bagian yang pertama. Kita saksikan videonya. Termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang perubahan energi dari satu bentuk energi ke bentuk energi yang lain. Khususnya adalah perubahan energi kalor menjadi energi bentuk lain. Bagian yang pertama kita akan membahas tentang usaha atau kerja dari gas. Nah, kita lihat gambar di sini. Di sini adalah sebuah tabung berisi gas dengan volume V1, ya, tekanannya P, sehingga gas itu mendorong ke atas dengan gaya sebesar P kali A. Tekanan kali luas penampang, luas penampang. Nah, tutup dari tabung ini dapat bergerak bebas. Bisa bergerak ke atas. Nah, ketika dipanaskan ternyata di sini gas itu volumenya menjadi V2, jadi tutupnya akan naik ke atas. Karena ada gaya yang mendorong sebesar P kali A. Nah, jadi kalau dia dapat bergerak bebas itu berarti tekanannya tetap. Nah, berapa usaha yang dilakukan oleh gas dari volumenya V1 menjadi V2? Nah, kita bisa menghitung dari rumus usaha. Sama dengan F kali S. Nah, ini adalah rumus yang sangat kita kenal. Nah, maka usaha itu sama dengan F-nya itu adalah sama dengan P dikali A dikali S. Ya. Tekanan kali luas penambang kali S itu perpindahan tutupnya. Nah, sama dengan di sini P dikali, nah A kali S, luas penambang kali S ini adalah sama dengan selisih volume dari V1 dan V2. Jadi ini adalah A kali S itu sama dengan delta V. Jadi usaha yang dilakukan gas itu adalah P delta V, ya. Atau secara penulisan yang lain, W itu sama dengan usaha itu adalah P dikali V2 dikurangi V1. Nah, ini adalah usaha yang dilakukan oleh gas. Jadi kalau volumenya bertambah, maka usaha itu akan positif, ya. Artinya gas itu melakukan usaha kepada lingkungan. Nah, kalau volumenya berkurang, itu dikatakan bahwa usahanya negatif atau usaha dilakukan oleh lingkungan. Nah, contohnya di sini kita akan lihat, misalkan tekanan dari gas itu misalkan 2 atmosfer, ya, atau 2,02 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Misalkan V1-nya adalah 0,3 liter, ya. V2-nya adalah misalkan 0,8 liter. Kalau dalam meter kubik ini jadi 3 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. 8 kali 10 pangkat min 4 meter kubik. Nah, usaha yang dilakukan berapa? Ya. Nah, usahanya itu sama dengan P dikali V2 dikurangi V1. 2,02 kali 10 pangkat 5 gitu ya. Dikali V2-nya 8 kali 10 pangkat min 4 dikurangi 3 kali 10 pangkat min 4. Nah, sama dengan 2,02 kali 10 pangkat 5. 8 kurangi 3 adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, kalau kita hitung di sini 10 min 4 dengan 10 pangkat 5 jadi 10 pangkat 1, ya. Jadi 20,2 kali 5. Ya, jadi adalah 101 Joule, ya. Nah, ini usaha yang dilakukan oleh gas. Nah, kalau positif berarti gas itu melakukan usaha. Nah, kalau kita gambarkan grafik tekanan terhadap volume, ya, itu tekanan terhadap volume, maka grafiknya itu mendatar, ya, karena tekanannya tetap.
Di sini adalah 2,02 kali 10 pangkat 5 dalam satuan Newton per meter persegi. Nah, volumenya itu berasal dari 0,3 liter menjadi misalkan di sini 0,8 liter. Ya. Nah, arahnya ke sini ya. Jadi ini titik yang pertama, ini titik kedua. Ya. Jadi pada tekanan yang sama 2,02145 volumenya berubah dari 0,3 liter menjadi 0,8 liter. Nah, kita akan menghitung berapa luas daerah di bawah kurva ini. Nah, ini adalah membentuk sebuah persegi panjang. Nah, di sini panjangnya adalah di sini 2,02 kali 10 pangkat 5. Nah, untuk yang di sini adalah selisih dari 0,3 dan 0,8. Ini adalah 0,5 liter. Nah, kalau kita cari luasnya sama dengan luas persegi panjang itu sama dengan di situ kalau kita lihat adalah 2,02 kali 10 pangkat 5 dikali 0,5 liter itu adalah 0,5 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, kalau dihitung ini hasilnya adalah 101 juga. Nah, kesimpulannya adalah bahwa kalau ada grafik P dan V, maka luas di bawah grafik itu adalah menjadi usahanya. Jadi usaha dapat dihitung dari luas daerah di bawah grafik. Ya. Nah, terlihat di sini ya, ketika menggunakan rumus W sama dengan P kali V2 min V1, hasilnya 101. Dengan menghitung menggunakan luas daerah juga sama, 101 Joule, sama ya. Jadi usaha yang dilakukan gas kalau diketahui grafiknya, grafik tekanan terhadap volume, maka bisa dihitung dari luas daerahnya. Nah, sebenarnya secara umum usaha yang dilakukan gas itu adalah pakai rumus integral ya. Integral P dV. Batasnya adalah dari V1 sampai V2. Nah, ini yang akan kita gunakan dalam menghitung usaha dalam suatu gas. Nah, usaha itu bernilai positif. Nah, positif itu berarti volumenya bertambah ya, berarti V2 lebih besar daripada V1. Jadi kalau gas itu memuai, maka usahanya positif. Nah, usaha negatif itu apabila V2-nya itu lebih kecil daripada V1. Artinya volumenya berkurang. Jadi kalau volume berkurang, usahanya negatif. Kalau volumenya bertambah, berarti usaha positif. Atau dapat dikatakan usaha positif itu berarti gas melakukan usaha. Sedangkan kalau usaha negatif itu berarti pada gas itu dilakukan usaha. Atau usaha itu datangnya dari lingkungan. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang proses-proses termodinamika. Yang pertama adalah proses isotermik ya. Isotermik itu adalah suhunya konstan. Atau secara penulisan rumus adalah P kali V konstan atau P1 V1 sama dengan P2 V2. Nah, usaha yang dilakukan kalau kita hitung adalah integral dari P dV dari V1 sampai V2. Nah, untuk proses isotermik ya, integral di sini V1 sampai V2. Nah, P itu adalah nRT per V ya, dV ya. Jadi nRT per V itu adalah tekanannya, P-nya. Nah, kemudian karena suhunya konstan, maka T di sini bisa keluar dari pengintegralan. Jadi yang namanya bilangan konstan itu bisa keluar. Maka di sini akan menjadi integral ini menjadi N kali R kali T integral ya dV per V. Ini dari V1 sampai V2. Nah, kemudian kita lihat di rumus matematika integral 1 per X dx itu sama dengan ln X.
Nah, ini yang kita pakai di sini ya. Nah, kalau dV per V itu identik dengan 1 per X dx ya. Maka W-nya itu sama dengan N RT gitu ya. Integral dV per V itu menjadi ln V dengan batas dari V1 sampai V2 ya. Nah, kalau kita lanjutkan ini W-nya itu akan menjadi N RT. Nah, di sini dikalikan dengan ln V2, jadi batas atas dulu ya, dikurangi ln V1 gitu. Nah, maka kalau dituliskan lebih lanjut, W itu adalah N kali R kali T. Nah, ln V2 min ln V1 itu bisa diganti jadi ln V2 per V1. Nah, ini adalah rumus usaha yang dilakukan gas pada proses isotermik ya. Nah, misalkan saja kita lihat contohnya di sini. Contohnya, misalkan di dalam suatu tabung itu mempunyai jumlah molnya itu adalah 0,5 mol. Volume satunya misalkan adalah 5 liter. Suhunya adalah 300 Kelvin. Ya, ini proses isotermik. Tekanannya di sini misalkan saja adalah 100 kilopascal ya. Nah, V2-nya misalkan saja sama dengan 2 liter ya. Nah, berapakah usaha yang dilakukan di sini ya? Nah, kita bisa lihat usaha itu sama dengan N RT ln V2 per V1. Nah, N-nya di situ adalah 0,5 mol. R-nya kita pakai 8,314 Joule per mol Kelvin. Suhunya adalah 300 Kelvin. Nah, di sini ln V2-nya adalah 2 per 5. Ya. Ln 2 per 5. Nah, di sini tidak perlu diubah ya dalam liter, biarkan karena perbandingan ya. Jadi molnya bisa dicoret, Kelvin bisa dicoret, maka di sini usahanya nanti adalah Joule. Nah, sehingga kalau kita hitung di sini sama dengan 0,5 dikali 8,314 kali 300 dikali ln 2 per 5 itu adalah sama dengan, nah di sini harus dicari ya menggunakan kalkulator. Di sini ln 2 per 5. Nah, kalau dihitung nih hasilnya adalah sama dengan min 1142,7 Joule ya. Nah, jadi ini negatif. Nah, kemudian misalkan saja V2-nya itu lebih besar ya, misalnya 10 liter. Nah, usahanya berapa? Nah, usahanya tinggal dengan cara yang sama ya, 0,5 dikali 8,314 kali 300 kali ln 10 per 5 ya. Misalkan kita mengubah volumenya jadi 10 liter dari mula-mulanya adalah 5 liter ya. Nah, 10 per 5 itu adalah 2, ln 2 di situ ya. Nah, kalau dihitung ini hasilnya adalah 864,4 Joule ya. Nah, terlihat di sini kalau volumenya bertambah maka usahanya positif. Kalau volumenya berkurang usahanya negatif. Ya, baiklah, proses yang kedua itu adalah proses isokorik ya. Isokorik itu volumenya tetap. Nah, kalau volumenya tetap berarti di sini P per T adalah konstan. Atau berarti P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Nah, karena volumenya konstan maka delta V-nya itu sama dengan 0 ya. Ini adalah volume konstan. Nah, kalau delta V-nya 0 maka
usahanya juga sama dengan 0. Jadi untuk proses isokorik di situ adalah usahanya sama dengan 0. Nah, jadi tidak ada usaha yang dilakukan pada proses isokorik karena volumenya tetap. Jadi tidak ada delta V. Nah, yang ketiga itu adalah proses isobarik. Nah, isobarik itu adalah tekanan tetap. Nah, kalau tekanan tetap berlaku V per T adalah konstan. Atau di sini V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, ini adalah tekanan tetap. Nah, usaha yang dilakukan kalau kita pakai rumus integral dari V1 ke V2 P dV gitu ya. Maka di sini sama dengan P kali integral dV. Ya. Maka sama dengan P dikali integral dV itu adalah V. Ya. V dengan batas V1 sampai V2. Nah, rumus matematikanya nih. Integral dx itu adalah x. Ya, rumusnya nih. Ya. Jadi kalau integral dv adalah V. Nah, sama dengan di sini P kali, nah, di sini adalah V2 dikurangi V1. Nah, ini usaha pada proses isobarik. Nah, contohnya di sini tekanannya adalah sama dengan 5 atmosfer. Volume 1 misalkan saja 4 meter kubik, volume 2 adalah 6 meter kubik. 5,05 kali 10 pangkat 5 ya, Newton per meter persegi. Usahanya adalah sama dengan P kali V2 dikurangi V1. Gitu ya. 5,05 dikali 10 pangkat 5 dikali 6 dikurangi 4 ya. 6 kurang 4. Nah, 6 kurang 4 adalah 2 ya. 2 dikali 5,05 ya. Nah, sama dengan 10,1 gitu ya. Kali 10 pangkat 5 atau 1,01 kali 10 pangkat 6. Satuannya adalah joule. Nah, kalau kita gambarkan grafiknya misalkan di sini volume dalam meter kubik, tekanan dalam Newton per meter persegi misalkan. Nah, itu adalah grafik yang mendatar. Nah, ini V1-nya adalah 4, V2-nya adalah 6 dalam meter kubik. Panahnya ke kanan. Ya. Nah, panah ke kanan itu berarti volumenya bertambah. Nah, kalau kita hitung dengan luas daerahnya ini, ya, maka W-nya sama dengan, kalau kita lihat nih, antara 4 sampai 6 itu adalah 2. Ya kan? Ini adalah 5,05 kali 10 pangkat 5, ya kan? Karena di sini 5 atmosfer. Nah, kalau dihitung luas daerahnya bisa dihitung misalnya 2 dikali 5,05 kali 10 pangkat 5, ya. Jadi sama dengan yang tadi. Jadi 1,01 kali 10 pangkat 6 joule, ya. Nah, ini adalah proses isobarik. Ya, proses yang keempat adalah proses adiabatik. Nah, proses adiabatik itu Q-nya 0, artinya sistem itu tidak menerima panas dari luar dan panas dari dalam tidak bisa keluar. Jadi sistem yang terisolasi, adiabatik. Nah, pada proses adiabatik berlaku persamaan P kali V pangkat gamma sama dengan konstan, ya. Konstan itu bisa lambangnya C, konstanta. Itu artinya bahwa P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Nah, gamma itu apa? Nah, gamma itu adalah konstanta Laplace yang besarnya dari kalor jenis gas pada tekanan tetap dibagi kalor jenis gas pada volume tetap.
Cp per Cv. Nah, ini adalah gamma. Nah, ini adalah untuk rumus tekanan dan volume. Nah, bentuk yang lain adalah begini. T1 T kali V pangkat gamma min 1 ini juga konstan. Maka berlaku T1 V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 V2 pangkat gamma min 1. Nah, kemudian bagaimana usaha yang dilakukan oleh proses adiabatik, ya, usahanya. Nah, usahanya itu bisa diturunkan dari persamaan yang tadi. Integral dari V1 ke V2 P dV. Ini usahanya. Nah, saya tidak akan turunkan, nanti saya berikan aja penurunannya dalam bentuk gambar, ya. Nah, kalau dilanjutkan di sini usaha itu sama dengan 1 per, nah di sini adalah 1 min gamma gitu ya, dikali di sini P2 V2 min P1 V1. Nah, ini adalah usaha untuk proses adiabatik. Nah, kita akan lihat contoh nih. Contoh ya. Ada sebuah mesin yang mempunyai rasio kompresi 12:1. Jadi kalau dikompresi maka volume yang kedua itu adalah 1/12 V1. Jadi volumenya berkurang menjadi 1/12 V1. Nah, misalkan saja suhu awalnya pada saat bahan bakar dicampur dengan udara itu misalkan 35 derajat Celcius, atau ini kalau dalam Kelvin adalah 308 Kelvin. Tekanannya adalah 1 atmosfer mula-mula ya. Nah, misalkan saja gammanya itu adalah 1,40 ya. Yang pertama misalkan kita akan menghitung tekanannya ya, P2-nya berapa. Nah, kita gunakan persamaan P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Nah, kalau menghitung P2 berarti sama dengan P1 dikali, nah di sini adalah V1 per V2 pangkat gamma. Nah, maka P2-nya itu sama dengan P1-nya 1 atmosfer, misalkan dalam atmosfer. Nah, V1-nya itu berapa? V1 itu adalah 12 V2. Kita ganti aja nih. 12 V2 per V2 pangkat gamma. Ya. Nah, V2-nya bisa dicoret. Maka di sini 1 atmosfer dikali 12 pangkat gammanya 1,40. Ya. Nah, ini harus dihitung menggunakan kalkulator ya. Nah, ini hasilnya adalah 32,4 ya. 12 pangkat 1,4 itu 32,4 kali 1 atmosfer. Jadi tetap di sini satuannya atmosfer. Ya. Nah, sekarang misalkan ditanyakan berapa T2-nya. Nah, T2-nya berapa? Nah, kita gunakan persamaan yang kedua. T1 V1 pangkat gamma min 1 sama dengan T2 V2 pangkat gamma min 1. Ya. Nah, jadi kalau ngitung T2 sama dengan gitu ya, T1 dikali V1 per V2 pangkat gamma min 1. Ya. Nah, sama dengan T1-nya adalah dalam Kelvin adalah 308. Nah, V1 per V2 seperti tadi ya, berapa itu? 12 dipangkat 1,40 min 1. 308 dikali 12 pangkat 0,4 ya. Nah, kalau dihitung di sini adalah sama dengan 832 Kelvin ya.
atau kalau kita hitung dalam derajat Celcius adalah 559 derajat Celcius. Selanjutnya, kalau kita diminta untuk menghitung berapa usaha yang dilakukan pada proses adiabatik tadi, nah, misalkan tekanan awal 1 atmosfer, kita ubah aja supaya gampang, 1 kali 10⁵ aja ya, Newton per meter persegi. Volume 2 volume 1 12 kali V2, misalkan V2 nya itu 0,025 liter ya. Nah, nanti kita bisa hitung berapa V1 nya. Nah, tekanannya yang kedua adalah 32,4 atmosfer. Nah, di sini adalah kita tulis saja 32,4 10⁵ aja Newton per meter persegi ya. Jadi kita gunakan 1 atmosfer itu 1 kali 10⁵ saja ya. Nah, kemudian V1 nya itu adalah 12 dikali V2 0,025 liter ya. Nah, itu adalah 0,3 liter. Nah, kemudian di sini kalau kita rubah di sini, kalau dalam meter kubik berarti ini adalah 0,025 kali 10⁻⁻³ ya meter kubik. Di sini 0,3 kali 10⁻⁻³ meter kubik. Nah, berapa usaha yang dilakukan? Nah, usaha itu W itu sama dengan 1 per 1 min gamma kali P2 V2 min P1 V1. Nah, kalau kita masukkan angkanya, W itu sama dengan 1 per 1 min. Gamanya tadi adalah 1,40 ya. Dikali di sini P1-nya adalah P2-nya adalah 32,4 kali 10⁻⁵ dikali V2-nya 0,025 kali 10⁻⁻³ dikurangi Nah, di sini adalah P1-nya adalah 1 kali 10⁻⁵ dikali V1-nya adalah sama dengan 0,3 kali 10⁻⁻³. Nah, kalau kita hitung di sini sama dengan 1 per min 0,4 dikali 32,4 10⁻⁵ dikali 0,025 10⁻⁻³ itu adalah sama dengan 81 ya. Dikurangi di sini 1 kali 10⁻⁵ dikali 0,3 kali 10⁻⁻³ itu adalah sama dengan 30. Nah, kalau kita hitung nih 81 kurangi 30 adalah 51 per min 0,4. Nah, kalau kita hitung nih hasilnya adalah min 127,5 Joule. Nah, jadi di sini usahanya negatif ya. Karena apa? Volume 2 lebih kecil daripada volume 1. Jadi terjadi kompresi. Kompresi itu volumenya menjadi lebih kecil. Jadi usahanya negatif. Oke, saya kira cukup sekian dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share kepada teman-teman kalian agar video saya berguna buat pendidikan di Indonesia. Salam fun fisik, fisika asik.